Ngomong-ngomong soal puasin, Mas, saya sebelum berangkat beneran itu puas-puasin. Apa itu? Setiap hari saya makan ini, makan ini, naik saya 12 kilo. Karena siap-siap turun berat badan di Inggris. Siap-siap berat badan turun dia. Iya betul banget. Daftar sekolah. Itu kelebihannya ya. Bapak bikin rekening bank gitu. Itu dari urus dari Indonesia tuh. Nah, Indonesia saya udah daftar di webnya City Council. Fatul Firdaus ngobrol bersama merantau di Inggris Raya, banyak senangnya, banyak susahnya, ada sampahnya belum tentu ada faedahnya. Pada waktu udah visa granted ya, beli tiket pesawat, sama beli transportasi lokalnya untuk ke Iya Liverpool. betul, ke Dua. kota tujuannya ya, dari Kota bandaranya itu penting banget. Penting banget ya. Apalagi yang bawa keluarga ya. Nah ini berarti ke tempat tujuan, berarti ke akomodasinya. Kalau di akomodasi, Mas pada waktu itu di mana? Akomodasinya waktu itu istri saya ketika udah dapat visa, dapat visa atau dapat, ya pokoknya udah jelas lah ya mau berangkat sini, dia itu join grup Persatuan Pelajar PPI. Pelajar Indonesia. Iya, Persatuan Pelajar Indonesia waktu itu di situ dia nanya tuh ada nggak ya gimana ya cara dapat akomodasi. Baik banget tuh waktu itu ketua PPI-nya Mas Yudo kalau nggak salah Yudo. Dia bilang, oh kebetulan saya mau cabut nih, mau nggak nerusin tempat saya. Oke, alhamdulillah banget. Udah dapat lungsuran ya. Lungsuran betul. Langsung lah ke situ saya dapat tempatnya dia. Terus ditawarin tuh mau tempat lain nggak gitu. Ya jadi ketika datang saya udah ada tempat yang dituju. Jadi biar tenang gitu. Kalau Mas gimana? Nah, tapi pada waktu itu maksudnya apa ya? Mas bagaimana bisa mempercayai rumahnya dia ini oke nih untuk aku itu? Di foto-foto atau lihat lihat video atau iya. Kita nanya dulu sama dia, gimana sih Mas ininya apa, gambarannya sih daerahnya gimana gitu kan. Terus dalamnya tuh gimana. Oh kebetulan dia tuh suka ngevlog gitu. Ada tuh dikasih lihat sama dia linknya di sini. Ya waktu itu di daerah dekat-dekat Universitas Liverpool itu UL. Kalau saya pada waktu itu mazhabnya beda nih. Beda mazhab, seru nih kalau ngomongin beda mazhab nih. Kalau Mas tadi pinginnya sebuah kepastian udah tinggal di mana, kalau saya santai aja, nanti aja mikirnya. Pengalaman saya dulu ke Inggris pun, pada waktu datang, kita nginep dulu di rumah teman. Nginep dulu di rumah teman, ya kebetulan ada yang teman sekampus juga lagi kuliah, nginep dulu di situ. Ya walaupun sesak-sesakan, tapi ya udahlah kita berbagi dulu, lihat situasi dulu, baru akhirnya kita tentukan di mana mau tinggal. Karena pengalaman yang dulu banyak sekali hal-hal yang harus dilihat nih, apa yang prioritas. Kan walaupun dulu saya juga sempat diskusi sama teman juga yang lulusan Liverpool ya, yang ngasih tahu, oh di sini nih ini kampus, nanti di sini ada toko Cina, di sini. Gak bisa bayangin Mas aku, gak bisa bayangin. Gak lihat langsung, iya. Gak bisa ya. Kadang-kadang menipu gitu. Ini kelihatannya deket, ternyata nanjak banget. Atau enggak, ini agak jauh. Oh ternyata sebenarnya ada jalan potong atau gimana gitu. Ya gitu-gitulah. Jadi kadang-kadang saya nggak bisa bayangin gitu ya. Apa yang benar-benar kelihatan di sini di Inggris ya. Akhirnya ya udah, saya selalu ngambil prinsip kita temporary dulu aja. Dan memang agak keluar duit lebih banyak di awal. Pada waktu itu saya pakai booking.com dulu, Airbnb, atau teman-teman perantau di sini tuh baik-baik. Jadi ada perkumpulan juga Sublet. Itu sangat membantu buat teman-teman. Nanti teman-teman bisa join grup Sublet. Ya, nanti itu mereka bisa tuh teman-teman yang buka, saya mau di Birmingham dulu. Jadi misalnya teman-teman mau ke Liverpool, juga nggak mesti di Liverpool. Saya pada waktu itu dapat Sublet di Leeds. 1,5 jam ya? Ya 1 jaman aja lah. 1 jaman untuk orang Jakarta nggak tahu apanya itu. Dekat itu mah. Dekat, 1 jam deket. Gitu. Di sini itu kayak tadi ya, cerita dari London ke Liverpool 5 jam. Kalau orang Jakarta mah kena macet sekali ya. Iya kayak gitu ya. Misalnya juga teman-teman yang misalnya di Liverpool tinggal di Manchester juga nggak apa-apa. Cuma setengah jaman. Kalau naik kereta 40 menit sampai jemput. Jadi nggak perlu takut harus di Liverpoolnya gitu. Nanti pada waktu pengen cari situasi di Liverpool, naik aja bis atau naik kereta, jalan-jalan, nyari-nyari lihat, baru nanti balik lagi ke rumah. Jadi pada waktu saya di Leeds,
Pada waktu saya di booking.com dulu sekitar beberapa hari. Terus kemudian belum dapat rumah karena ternyata cari rumah lagi agak susah di tahun-tahun ini setelah pandemi ya. Setelah pandemi. Memang agak rebutan rumah di Liverpool. Dibuka ya. Iya, semua orang rebutan. Terus kemudian kami akhirnya cari tempat, alhamdulillah ketua Kibar, kalau di sini ada komunitas Islam Britania Raya. Ketuanya di sana juga terima kasih udah ngasih sublet rumah, dia kebetulan pulang ke Indonesia. Oh, pas banget dia pulang. Jadi saya bisa kosong tuh tempat tuh. Tinggal di sana sampai hampir sebulan tuh. Wih, lama juga ya. Hampir sebulan. Terus sambil nyari rumah. Jadi kita bolak-balik tuh Liverpool dapat ini ada viewing gitu. Cocok nih. Ya udah kita ke Liverpool. Bentar aja terus habis itu udah deal. Ya udah nanti kalau udah oke bisa pindah baru kita pindah ya. Jadi teman-teman perlu inilah khawatir kalau masalah rumah. Karena ya tadi itu kalau saya berdasarkan pengalaman ada beberapa pertimbangan mungkin nanti Mas juga bisa share ya. Yang paling penting buat saya adalah karena punya anak-anak sekolahnya di mana. Nah, itu harus jarak dari rumah ke sekolah. Paling krusial karena di sini nggak bisa antar jemput sama orang lain gitu ya. Boleh sih cuman harus orang tuanya gitu, nggak bisa titip-titipan atau kalau mau orang lain harus informasi dulu ke sekolahnya, nanti yang jemput siapanya dan gitu. Buka gerbangnya itu cuma 15 menit gitu kan. Mepet-mepet waktunya ya. Di sini kan tepat waktu banget seperti yang kita diskusi di episode 1 ya. Betul. Jadi makanya aduh kejar-kejaran lah pokoknya untuk jemput antar sekolah gitu. Terus kedua mungkin teman-teman yang sangat religius pengen dekat masjid misalnya. Terus habis itu teman-teman yang sangat sporty pengen dekat tempat gym misalnya. Atau yang sangat akademik pengen dekat kampus. Banyak pertimbangannya. Nah, kalau Mas tuh pertimbangannya apa? Kalau saya penting ada dulu. Datang punya tujuan, masuk, nanti kita carilah. Tapi gitu. Karena kita waktu itu kami udah dapet tempat duluan. Nah di sini kan kalau udah dapet tempat bisa tuh daftar sekolah. Itu kelebihannya ya. Bikin rekening bank. Itu udah diurus dari Indonesia tuh. Dari Indonesia saya udah daftar di webnya City Council. Daftar sekolah. Bank online aja bisa. Bisa. Pakai bank digital. Perlu bayar dokumen macam-macam ya? Ya, cuma alamat aja. Alamat aja. Paspor. Tapi dokumen bill kan dia minta juga kalau nggak salah. Kalau nggak ada. Butuh bukti tinggal di mana gitu. Nggak ada yang minta. Kontrak aja bisa. Tapi nggak diminta kok. Enggak. Bank digital ya waktu itu dia belum repot ya. Jadi. Oke. Gampang kan, asal ada seperti yang kita bilang di episode pertama, posko itu sekolah pun kan lihat poskonya, zonasi betul. Juga di zonasi. sini. Di sini zonasi betul. Zonasi sekolahnya. Waktu itu udah daftar tuh beberapa sekolah dari mulai yang terdekat sampai yang terjauh tapi dianggap masih bisa dijangkau gitu. Akhirnya saya dapet lah. Saya tinggal di L8, dapat sekolah anak-anak di L13. Jauh, 2 kali naik bis. Jadi dari tempat tinggal kita naik bis dulu, turun di Pennyland. Dari Pennyland nyambung bis ke sekolahnya. Struggling gitu. Tapi milih sekolahnya pada waktu itu karena emang itu sekolah terbaik atau karena memang kenapa pada waktu itu bayangannya? Karena kenapa nggak cari sekolahnya di L8? Jadi kami datang bulan September. Sekolah di sini mulainya awal September. Kami datang di tengah September. 20 September itu sekolah udah mulai, kuota udah pada penuh, terutama yang dekat tempat tinggal kami kan, karena dekat kampus gitu kan itu kan. Jadi banyak yang mau di sekolah-sekolah sekitar situ. Jalan Mas, kita punya beberapa list, 15 atau beberapa list sekolah dari terdekat. Saya datangin tuh berempat-empatan kan. Anak saya ditanyanya mah umur berapa? Umur segini. Berarti waktu itu anak saya umur 9, kelas 5 ya, kelas 5 full nggak ada. Emang udah oke, pindah lagi sekolah itu kelas 5 ya, udah daftar ke konsil, udah. Nanti dihubungin udah berapa minggu anak saya kagak sekolah, takutnya lupa cara baca kan. Terus ada juga yang di tempat kita penuh. Coba saya teleponin deh, sekolah lain kayaknya ada, sekolah ini ada kosong deh. Teleponin tuh, teleponin Mas sama dia, teleponin. Iya ada yang kosong, udah tinggal datang aja katanya gitu. Tapi kayak kurang cocok gitu kan ya. Terus udah gimana nih ada email, satu email balasan dari sekolah yang di L13 L15 bukan L13 L15. Oh iya kami ada buat 2 anak kelas 5 di sekolahnya, ini alamatnya dikasih poskonya di namanya.
langsung gas ke sono kita kan. Diterima dulu sekolah, dulu sekolah. Diterima juga ternyata nggak repot mas, nggak ditanya. Macam-macam ya. Ditanya udah bisa baca belum, bisa bahasa Inggris belum, matematikanya gimana, boleh lihat paspornya, gini paspornya. Penting paspor aja ya. Bahasa Inggris gimana? Kalau belum bisa nanti dikasih guru pembimbing. Baik banget. Ya begitu. Ada duit tambahan nggak itu? Nggak ada, nggak dikasih, Kalau nggak kita bayar apa-apa. Oke ya udah. Ini di sini ada beberapa seragam lungsuran dari yang Mau dapat lungsuran Iya. ya. Baik banget. Dipilih aja sama yang muat diambil katanya gitu. Kapan mau mulai? Besok. Oh iya besok. Oke. Bisa oke. Langsung nah, Itu gitu. itu definisi sekolah gratis kebetulan ya. Iya. Cuman makannya nggak gratis. Oh, makannya gratis. Cuman yang tertentu aja. Memang dapat Indonesia yang gratis. paling hebat buat MBG ya. Iya, buat MBG. Tapi nanti kita cerita lagi MBG terkait sekolah anak. Kita butuh episode khusus nih untuk Iya, sekolah anak. wah itu seru itu bahas sekolah Ya, anak. oke. Nah, terus kemudian kalau di pengalaman Mas masuk ke tempatnya Mas Yudo itu kondisinya gimana? Apakah sesuai dengan ekspektasi pada waktu di vlog, di foto-foto, atau memang agennya baik, udah memperbaiki, atau gimana kondisinya? Oh iya, waktu itu? kalau di sini kalau mau keluar dari flat misalkan atau tempat tinggal ya, masa sewanya berakhir, kita harus bersihin lagi kan. Dan mereka juga akan bersihin ulang tuh. Oh, Jadi ketika masuk baru oke ya, udah fresh bagus, semuanya, fresh ya, iya bagus ya. fresh enak. Oke. Yang kondisinya udah wah. cuman ini tadi katanya. bener tadi Mas tuh yang membuat saya kenapa pilih temporary, karena ini perjanjian 1 tahun minimal. 1 tahun minimal 1 tahun Iya, benar. itu zaman kita ya. Tapi iya. ini saya baru dapat juga informasi bahwa per Mei 2026 ini sudah nggak boleh lagi tuh landlordnya untuk membuat fix kontrak minimal 1 tahun misalnya. Jadi harus gitu? bulanan aja. Ya. Jadi ini buat teman-teman mungkin jadi nggak perlu terlalu panik lagi. Jadi bisa pakai pendekatannya masih Fatul, nggak perlu kayak saya. Iya iya. Dulu tuh saya karena kontraknya 1 tahun, akhirnya sekolah anak tuh selama 1 tahun ya kita. Ya kayak gitu ya. Iya, itu emang jadi masalah itu. Plus minusnya lah. Minusnya iya. Datang dapat rumah lega, tapi mungkin efek kedepannya agak yang ngaco, atau mau temporary lihat situasi dulu, cek ombak, Cek ombak penting itu. dan Udah pasti kan akhirnya ya udah saya mau yang di mana biar cocok gitu ya. Iya. Ayo, paling penting juga kalau teman-teman lihat di Facebook gitu, mungkin jarang sih tapi ya hati-hati ini aja banyak scam. Oh, scam gimana mas? Ya. Scam rumah. Nggak jelas gitu deh. Pada waktu sempat saya kan nyari-nyari juga kan gitu, kayak oh nanti kita hubungi apa gimana gitu. Kayaknya ada yang aneh deh. Mungkin kayak gitu tuh dicuek-cuekin aja. Bukan kalau bisa lebih yang di website terkenal aja gitu ya. Apa namanya itu? Zupla sih saya Zupla, biasanya pakai gitu-gitu Zupla ya. kalau nyari-nyari apa-apa tuh. Yang modelnya gitu-gitu lah. Iya lebih jelas itu bener-bener. Ah, ini tadi kita udah siapin pesawat, sudah siapin visa, port, sudah siapin yang mau tempat tinggal. Nah, tapi perintilan nih kadang-kadang yang Perintilan tuh. apa yang Mas biasa pada waktu siapin? Checklist yang jangan sampai selip ini puyeng nih. Saya boleh jujur ya Mas, sebelum berangkat ke Inggris sama si kerja Mas, nggak nyiapin apa-apa, Iya. semuanya istri yang nyiapin. Jadi Waduh. ini kadang-kadang kita sendiri baru sampai ke Inggris baru tahu gitu kita bawa ini ya, tahu gitu kita Tahu bawa gitu itu ya. ya. Tahu gitu Nah, ini tuh biar masih keluar itu, tahu biar jadi gitu. pengalaman bersama. Iya, iya. Kira-kira pada waktu itu Mas apa nih yang Penting waktu itu saya pesen di Tokopedia adalah colokan listrik. sampai beli Tokopedia ya? Iya saya pesen tuh. Colokan order. listrik yang kayak apa? Ya kalau di sini kan pakainya yang kaki 3 ya. Oke. Di Indonesia kan kaki 2 nih. Iya, iya. Saya bikin yang satu colokan kaki 3 yang terminal kabel tuh yang banyak banget. Oh, bikin terminal kabel Iya, panjang, tapi ujungnya colokan Inggris. Colokan ya. Inggris itu saya pesen 2 set tuh masih Sampai kepake 2 sampai set. sekarang tuh. Berapa tahun? Awet. Waduh, mantep itu tapi saya lupa. Tapi ada ini pokoknya. nggak yang spesifikasi tertentu juga ya? Iya, saya minta yang kabelnya Ah, itu yang pastiin ya. iya, jos lah pokoknya. Karena di sini tuh wattnya gede, kadang-kadang kita nggak tahu ya. Iya bener-bener. Masa kebakaran takutnya. Nah, pokoknya yang paling canggih aja lah kabelnya aja. Oke lah ya. Jangan yang tipis-tipis lah gitu. Apalagi? Kalau saya itu nyiapin pengennya dulu ya. Baju yang seperti kayak episode 1 itu. Baju buat apa? Baju dingin. Istilahnya apa itu? Warm apa itu yang di dalam di baju dalamannya itu loh Mas? Apa itu Mas? Sweater apa? Bukan yang ketat di dalam itu. Yang hitek-hitek itu. Ya itu beli di mana pada itu saya cari di Uniqlo apa di mana itu. Aduh harganya nggak mampu sih. Tapi minimal saya beli 1 lah. Minimal beli 1 untuk mendarat biar ngelindungi diri. Iya.
Itu untuk saya pribadi ya. Hantaman pertama Karena sekali lagi kita pada waktu mendarat belum tahu nih. Walaupun saya udah pernah di Inggris juga, ini cari-cari baju-baju di mana kita belum seminggu pertama kadang kita masih penelusuran dulu kan. penelusuran betul-betul. Ya masih kedinginan penelusuran tuh kadang menderita gitu. Nah, terus kalau saya bawa obat-obatan, Mas. Oh iya, itu Obat-obatan penting itu, pribadi penting. Yang khusus ya, kalau misalkan ada yang asma itu penting tuh. Oke, punya ini. Terus obat-obat Alergi. alergi. Kalau kayak paracetamol gitu Banyak ada lah, di sini banyak ya. di sini ya, nggak terlalu mahal juga harganya. Bisa terjangkau lah itu obat pribadi. Tapi memang jujur sih pada waktu saya mendarat di sini itu mungkin makanan kaget ya anak-anak ya. Ya itu juga kena ngalami diare. Terus saya dulu pernah juga kena gondoken. Di sini nggak ada belau, susah Mas. Pakai si belau kalau di Indonesia kan kalau gendong. Ya kayak minyak kayu putih sini nggak ada ya. Kalau itu Nggak cocok buat ada. teman-teman bawa itu. Bawalah. Minyak caplang. Pak Oles. Gitu kalau emang cocok mungkin dibawa aja itu. Bawa aja, bener. Karena di sini nggak ada lah itu perlu. Ya obat-obat itu penting itu. Terus kemudian kalau saya sih yang paling penting juga makanan pokok lah. Makanan, waduh, apa Indomie? Ya mau nggak mau. Seperti di episode 1 itu mas. Iya, Indomie selera aku lah tetap. Seperti Indomie selera aku. Apalagi biar kenyang apa tambah beras. Tambah beras pakai nasi. Nasi sama mie ya. Tetap. Tetap. Iya, Tetap. Indomie pakai nasi penting itu. Yang penting Bawa. kenyang dulu. Saya dulu bawa beras porang Mas, tuh gak? Yang saset-saset gitu tuh. Nah, itu saya bawa tuh sama ya Indomie sih bener. Sama Indomie juga ya. Sama ini sih ya kayak bumbu-bumbu jadi lah. Itu penting sih bumbu jadi. Iya, bener. Bumbu jadi yang penting misalnya bumbu paling sampai sekarang pun masih banyak di dapur tuh. Bumbu nasi goreng, bumbu ayam, sama bumbu sop misalnya gitu. Simple langsung jadi gitu. Air samain langsung jadi atau enggak ayam diulenin langsung jadi digoreng. Iya, Ya betul. itu tiga sih yang Penyelamat darurat ya. Penyelamat darurat itu. Iya, penting itu. Iya. Kalau saya tambah satu lagi Mas. Apa? Sambel Mas. Wih, sama kecap lah mungkin. Kecap, sambel itu. Yang penting jadi rasa ya. Ada rasa. Yang jadi rasa. Anyep kalau nggak mah di sini. Bagi saya datang kalau yang datangnya intake-inteknya September, Januari itu kan lagi dingin-dingin Iya, ya. Dingin-dingin makan Indomie atau makan nasi Nggak ada pedas sambel. gitu. Enak jadi hangat ya. Hangat sekali kehidupan gitu, langsung stabil. Memang sambel di sini jadi aneh ya. Teman-teman ini pengalaman juga ya. Kalau teman-teman belanja belanja saus sambel di sini nggak pedes. Nggak pedas. Kecut. Iya, doyan banget. Ada sih kalau ABC ada kan di toko-toko Cina ada kan yang ekstra pedas. Nah, ini kalau di restoran. Oh, kalau di restoran. Ya, teman-teman itu jangan percaya kalau dibilang extra spicy. No. Menurut siapa? Extra spicy. Extra kecut itu namanya. Saya pernah makan di restoran Vietnam Mas. Saya minta ini dong yang pedas, dikasih cabai rawit 3 iris, bener-beneran 3 iris apa 4 iris gitu. Satu dipotong-potong. Ini sangat pedas kan dia. Kalau kita makan gorengan 1, cabenya 5. Iya, kalau nggak belum merah belum. Ya, yang juga biasa kita agak parno adalah ini telekomunikasi. Ini Bener-bener. gimana nih? Nah, kalau teman-teman nggak tahu sejak zaman berapa ya, tapi sejak zaman kemarin kita apply kita dapat SIM card Iya, Lebara. promosi di VFS ya, Iya, pas di ngurus VFS. visa. Nah, itu penting banget, jangan dibuang. Jangan dibuang. Iya, jangan dibuang. Itu bisa berguna. Mana saya dapat nomornya cakep lagi urut-urutan kan untuk keluarga. Oh iya, kan? bagus banget. Nah itu bisa langsung nanti dipakai, dapat diskon lagi kalau Dapat itu diskon, 50% ya, iya. itu enak banget, Enak lumayan. banget itu. Tapi kalau saya punya cara lagi, bukan maksudnya punya gaya. Tips lah. Punya tips. Kita kan sekeluarga ya, nggak semuanya pakai satu provider yang sama. Karena kadang di kota ini providernya bagus, yang ini di kota sana provider yang ini yang lain yang bagus Oke, gitu. oke. Jadi, kalau satu dapat sinyal, yang satu belum tentu bisa jadi gitu kan. Tapi yang nggak tahu kalau sekarang ada SIM card gitu, mungkin semuanya bisa kali ya, nggak tahu. Oke, ide bagus sih, ide bagus itu. Ya kalau menurut saya sih sekarang ini pengalaman ya. Dulu pada waktu saya di Leeds, wifi masih terbatas. Jadi beli unlimited tuh enak banget. Tapi kalau sekarang dengan wifi udah di kantor, di kampus, di rumah. Jadi
ambil paket paling murah aja. Iya, Sebenarnya nggak terlalu kepake betul. data itu kecuali Iya, emergency ya di jalan. Saya pakai yang 20 giga mas. Wih. Setiap bulan sisanya 13. Di tempat kerja ada wifi, di rumah ada wifi. Paling Iya. buat di bis, buat di jalan Iya. gitu, membuat kalau kemana-mana. Tetap aja Mas pakai 8 GB di bis banyak banget itu. Iya. Hanya untuk Google Maps ya. Iya, iya buat Google Maps rata-rata kan. Iya. Nah, kalau anak-anak saya pakai yang 10 apa berapa gitu Iya. ya. Yang 5 pound lah, 100.000. Ya, udah oke banget. Udah oke banget. Nah, ada barang yang perlu dibawa tadi udah kita diskusiin. Tapi ada barang yang rasanya nggak perlu dibawa deh karena mungkin parno. Kira-kira apa Mas kalau? Jangan bawa galon, habisin bagasi. Kalau di sini air kerannya bisa diminum, jangan usah khawatir. Oh iya. Janganlah. Ini kalau menurut saya pakai jaket yang tebal yang dipakai aja udah cukup. Iya. Ya nggak usah menuhin koper menurut saya. Bener-bener. Karena di sini banyak charity shop. Nanti kita bisa bahas juga tuh nanti. Charity shop. Nah, selain- Thriftingannya di charity shop. Ya, itu nanti ada merek-merek bagus dan handal lah lumayan lah. Harganya juga Top lah. top lah. Iya. Banyak. Malah sorry, balik lagi ke yang harus dibawa. Mainan Mas. Untuk yang punya anak. Yang punya anak bawa mainan bener buat di awal-awal ya. Wih, itu apalagi umur-umur anak usia 3 sampai 5 tahun. Nggak tahu, Mas udah 8 tahun, 9 tahun. Iya, Masih bawa juga ya? Bawa Hot Wheels sekotak gede Wih. banget. Waduh, koper isinya itu doang. Jadi nggak usah bawa jaket tapi bawa mainan. Bawa mainan. Lebih berat. Aduh. Sama anak saya juga gitu dulu sampai nitip orang. Ambil apa coba? Ada robot transformer yang dia itu ketinggalan di Indonesia. Aduh, nggak enak banget Nggak enak banget. sampai just tip nitip transformer buat. Kalau saya juga tempat just tip Beyblade. Oh, itu besi semua itu berat Besi banget. semua itu just tip itu waktu itu satu set karena teman-temannya di sini main. Kita kan punya di Indonesia tapi banyak ya daripada beli lagi kan. Iya, lumayan. Hitung mendingan gue just tipin dapat punya semua di situ. Waduh, bener ngaruh mainan itu penting banget itu untuk sedikit kan anak-anak Iya. di awal-awal kedatangan. Karena mainan di sini kalau beli baru lumayan harganya. Kecuali mau lagi sekali lagi belanja di Pound World atau di charity shop lagi. Charity shop. Ya. Iya. Atau di Karbut. Nanti banyak deh tempat-tempat kayak gitu. Nanti kita kulik masalah belanja. Itu apa sih itu nanti kita kulik lagi nanti itu ya. Iya. Terus Apalagi Mas yang saya waktu itu bawa rice cooker yang kecil yang buat traveling itu. penting ya, bisa bagus ya. Buat pondasi kehidupan nasi itu. Tadi Indomie, beras, rice cooker jadi Rice satu itu cooker, ya. Itu satu set itu Ya. sama apa? Kalau bisa sih yang buat masak air juga tuh. Kettle elektrik itu kan, jadi bisa bikin teh, bikin kopi. Karena di awal-awal masih belum punya itu ya, biar hangat ya itu. Iya. Karena memang unik Mas di sini itu kalau yang dijual memang kalau yang kayak di Indonesia, Magic Jar Indonesia itu agak lumayan harganya. Tapi kalau yang bentuknya nanak nasi doang, yang atasnya cuman kaca doang, itu agak murah tapi langsung kering nasinya karena nggak bisa Nggak ngangetin dia. diangetin ya. Iya. Itu makanya rice cooker Indonesia emang top memang. Top karena emang mengerti kebutuhan nasi. Kita orang tunggu Mas Indonesia. Pion ada di Indonesia. Di sini banyak ya rice cooker tapi ya di toko Cina gitu, Tapi toko Asia. harganya oke, harganya mau tapi agak oke. Saya beli rice cooker online waktu itu. Rice cookernya bisa buat masak sekalian. Oh, Buat- bagus banget. Iya. Apalagi Mas, Apalagi ya. kopi lah kalau kita doyan kopi nih, kopi-kopi Oh, Indonesia. iya. Kalau itu suka ya. Iya, sebelum kita keluar explore kopi-kopi yang ada di sini, kita bawain lah itu kopi Fireship. Sip lagi. Sip. Tadi udah ya barang. Apalagi Mas yang perlu disiapin lagi di Indonesia kira-kira? Apa ya? Duit. Duit. Nah, cash pada waktu itu Mas bawa jaga-jaga berapa? Nggak bawa cash sama sekali saya. Beneran? Nggak bawa Dalam uang bentuk pounds, cash. dalam bentuk dolar? Nggak bawa uang cash. Nggak bawa Saya mau cash. bawa rupiah malahan waktu itu. Wih. Sisa-sisa aja kan. Beneran nekat terus Iya, ya? nekat iya. Jadi kebetulan waktu itu kartu debit dan kartu kredit saya itu bisa yang contactless. Wih, udah bagus banget. Di Zaman sini saya kan, belum ada di itu. sini ternyata udah bisa kan apa-apa pakai contactless gitu. Iya. Saya coba kan, jajalikin lah belanja. Udah ada gambar gininya. Bisa ya? Bisa, wih. Kena charge nggak tapi kalau pakai Bank Indonesia? Kena kursnya aja Kursnya sih. aja ya. Tapi nggak kena komisi lagi, Enggak kena sih, fee lagi nggak kena ya? kayaknya kursnya aja langsung sekian gitu. Bahkan sekarang mesin-mesin EDC yang baru nih, belum lama saya belanja
muncul Anda mau bayar pakai rupiah atau pakai GBP. Oh. Langsung sama dia gitu. Kan misalkan harganya 20 misalnya 20 pound, kita tap nih muncul nih dia mau pakai rupiah sekian atau pakai GBP sekian. Yang udah nyediain tuh bank apa aja di Indonesia biar teman-teman juga mungkin kalau pengalaman Mas pada waktu itu. Cuman pakai Mandiri Oke, Mandiri ya. BCA juga udah ada. Kemarin saya balik, saya minta sekalian ganti kartu yang baru, kartu debit yang baru udah disediain tuh yang contactless. gitu. Di Indomaret malah belum bisa saya. Mas saya ini nggak usah masuk ini ke anuinnya nggak usah contactless belum ada Nggak mas. mau malah ya. Wah. Pakai QRIS Mas. Aduh, nggak bisa Ya, katanya. jadi teman-teman di sini ya itu juga pengalaman unik. Jadi sudah mulai jarang pakai cash. Iya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di sini malah kebalikannya. Kalau di Indonesia lagi tren bayar pakai QRIS, bayar pakai contactless, biar kelihatan canggih. Kalau di sini malah hidupan kembali cash. Betul, cash is king katanya Iya. gitu. Bukan Charles kingnya katanya, malah cash kingnya. Ya, apakah bahkan beberapa pub atau beberapa tempat ya hanya cash only. Chinese takeaway. Iya, misalnya gitu, cash only. Ya bener cash Karena mulai mau ditinggalkan cash ini, kayaknya udah mulai nggak umum ya. lucu juga ya di sini malah pakai cash lagi. Nah itu tadi kalau tadi bikin debit kredit card tadi ada tambahan biaya nggak di Indonesia itu? Karena saya pengalaman jujur ya, kalau pas waktu di Indonesia buat ATM itu yang ditawarkan GBP atau Visa atau Mastercard gitu ya. Karena saya mau keluar negeri, ya udah saya bilang Visa atau Master biar bisa dipakai untuk narik duit di ATM di sini gitu. Itu aja, saya nggak kepikiran tuh. Ternyata ada juga versi yang lebih upgrade lagi bisa pakai contactless iya. ya. Itu ada tambahan admin lagi pada waktu itu? Enggak sih. Nggak ada ya? Emang kayaknya udah defaultnya deh semua pada pakai contactless sekarang. Oke. Iya, Udah canggih ya. Canggih banget. Oke, saya yang berarti kurang gaul gitu. Ntar lah kalau ke Indonesia inilah di-upgrade semua kartu-kartuan lah ya. Iya. Tapi kalau saya di sini karena kartu kredit hampir nggak pernah kepake, saya cancel kemarin. Tapi ternyata ini jadi pengalaman saya juga ya buat teman-teman. Itu diperlukan kalau teman-teman mau booking mobil yang 7-seater Oh, di Enterprise. Nah, ini kemudian Enterprise ya, tapi nggak tahu kalau yang lain ya. Ternyata kalau kita booking yang mobil gede atau 7-seater itu dia butuh jaminan kartu kredit. Nah, sedangkan saya kartu kreditnya udah saya cancel karena ngapain karena debit card kita di sini sangat powerful banget untuk belanja online bisa, untuk bayar apa-apa bisa gitu, nggak kayak di Indonesia gitu ya. Oh, di Enterprise ya. Enterprise itu salah satu tempat nyewa mobil, nanti lah kita kapan-kapan Kulik-kulik masalah permobilan ya. Permobilan iya. Oke. Kayaknya emang kalau yang di Liverpool itu memang minta kartu kredit mas, mau nyewa yang jenis apapun. Enggak, kalau yang kemarin saya yang 7-seater aja, tapi yang selain 7-seater dia mau ngasih. Oh, kalau saya yang kecil pun dia minta kartu kredit waktu itu. Oke. Ada di seberang sungai dia bilang sungai, ya. di Birkenhead itu bisa. Teman waktu itu lagi full book udah habis, jadi saya nggak ke situ. Dia minta karena kan ada jaminan ya 200 pound dia minta tuh. Pakai debit kita kan bisa ditahan juga iya, sebenarnya iya, ya, nggak harus kartu bisa, kredit ya. iya. Aneh banget itu menurut saya. Karena ya nggak mungkin kalau kartu kredit kan dia bisa open bill tuh. Iya. Kapanpun dia butuh dia tarik. Kalau gitu. debit kita bisa habisin dulu. Iya benar, nggak ada jaminannya buat dia. Iya. gitu Oke. berarti Paham. Oke, itu ya masalahnya ya. Selanjutnya adalah kita tentang ini hal penting mas. Apa itu mas? Sebelum berangkat, tadi saya juga udah sempat kasih bocoran gitu ya bahwa istri saya itu join grup Oke. komunitas itu yang ada penting di ya. Liverpool. Penting waktu itu di Persatuan Pelajar Indonesia PPI. Oh ada grupnya. Iya, ada grupnya. WhatsApp atau Facebook? WhatsApp. Instagram atau Facebook? Tua banget Facebook. WhatsApp itu Oke. di situ banyak informasinya, termasuk saya dapat akomodasi di Tapi situ. gimana cara dapat tahu orangnya? Oh ini ketua PPI itu dari orang ke orang ini gimana itu? Cari dari Instagram dulu, cari PPI Liverpool. Oh, oke. Muncul lah ketuanya si ini, orangnya si ini. Iya ada link tree-nya itu kalau nggak salah deh. Atau kita DM dulu pertama kan. oke. Ya. Ibu-ibu lah dunia intelijennya kan kuat kan jadi Jujur aku bukan anak sosial media ya. Gitu. Dia dapat lah itu kontaknya segala macamnya sampai dapat akomodasi dari si Mas Yudo. Mas Yudo kalau nggak salah waktu itu ketua PPI deh. Iya. Dapat lah itu penting tuh. Selain PPI apalagi mas komunitas Indonesia di sini mas? Yang itu komunitas keagamaan ya. Keagamaan. Mungkin itu penting juga buat teman-teman juga di sini karena memastikan bahwa
apa ya? Kebutuhan rohani. Kebutuhan rohaninya Iya. atau komunitas apa lagi yang ada di sini ya? Komunitas Indonesia. Oh, kalau yang bukan cuma pelajar di sini, ada juga yang Iya. kerja kan. Oh, Komunitas iya. ya. Family. Group family. Ada ya, kedua itu Iya. kita masuk group family, teman-teman. Kalau yang family ada di Liverpool, kita punya group family khusus. Nah, itu bisa join. Bisa. Ada juga lebih khusus nih Apa itu? baru nih, grup isinya bapak-bapak di Liverpool. Oh. Namanya Tulang Punggung Liverpool. Iya. Nah, isinya ngopi, nonton bola. Yang penting jadi tulang punggung. Yang penting jadi tulang punggung. Itu oke banget ya. Nanti kita kalau teman-teman yang sebelum kesini mau join biar bisa ngobrol. Kadang-kadang kita agak canggung ya. Iya. Misalnya di grup besar gitu, aduh mau nanya hal-hal yang sifatnya remeh-temeh. Emang Tapi betul. kalau grupnya spesifik itu kan lebih cair ya. Lebih cair, Iya. tanya aja. Beli ini di mana sih? Langsung nanya gitu kan. Kita Oh, di sini siap ada membantu. ini, di situ ada itu gitu. Walaupun memang kadang-kadang responnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dia awalnya dulu saya pada waktu ke Leeds juga gitu. Kita sampai sempat komunikasi juga sama salah satu student di terutama yang family tadi ya, apa Iya, hal yang betul. perlu disiapin gitu. Perlu diskusi juga gitu sebelum berangkat, memastikan ya meskipun informasi pasti gitu-gitu aja sih. Cuman tapi secara mental kita punya temen nih di Punya, sana. beda rasanya. Beda rasanya. Kita ada yang siap nanti kalau ada apa-apa. Kita tanyain. Iya. itu beda sih ya. Iya, mulai dari akomodasi, sekolah, nanya jalur bis, Iya. jalur kereta, toko, halal mart di mana, masjid di mana. Walaupun dari Indonesia kayak ya yang penting tahu-tahu aja dulu ya. Iya. Lu nggak tahu ini nanti di mana. Pokoknya Iya. kita dapat listnya dulu. Dapat listnya dulu, dapat semuanya dulu, dapat info-info gitu. Iya, iya. Itulah serunya kalau kita udah join ke komunitas yang ada di tempat yang kita tuju gitu. Banyak lah yang bisa kita dapat kalau memang kita mau cari Ya, gitu. makanya ini untuk persiapan buat mental juga, nggak hanya dari apa namanya dari dalam, tapi juga dari luar support kita juga. Support, Terutama juga yang ada di keluarga inti yang ada di Indonesia nih. Support system banget itu. Support system banget. Itu jangan ditinggalin tuh. Jangan ditinggalin begitu saja. Anda tidak sedang kabur. Jadi pastikan orang tua Anda tahu kalau Anda pergi ke Inggris. Iya, kan tahu. Atau keluarga-keluarga terdekat tahu nih. Tahu lah. Ya kalau dekat aja lah, nggak usah yang sampai Ya tapi semuanya. dibikin acara kampung juga boleh sih. Boleh juga gitu. Kalau Mas gimana dulu? Kalau saya dulu pamit sempat tinggal dulu di rumah mertua kalau nggak salah dulu. Jadi orang tua sempat juga ke mertua. Jadi kan mertua di Bandung. Jadi nanti sebelum ke Jakarta kita sempat dulu Ke Bandung di dulu. Bandung dulu. Jadi ada apa ya? Ada ramah tamahnya dulu lah. Ramah tamah. Tahu makan. Emang makan doang, ya. emang. Puas-puasin nih. Puas-puasin. Oh iya betul tuh, betul. Iya. Makan-makan puasin dulu biar sampai Inggris nggak kaget. Ngomong-ngomong soal puasin, Mas. Saya sebelum berangkat beneran itu puas-puasin. Apa itu? Setiap hari saya makan ini, naik saya 12 kilo. Karena siap-siap turun berat badan di Inggris. Siap-siap berat badan turun dia. Iya betul banget. Iya, saya habis semualah sih. Ada pempek, ketoprak apa segala macam sikat. Iya, iya. Betul. Puas-puasin, Kayaknya perpisahan. itu salah satu tips juga buat temen yang harus dipersiapkan. Apa lidah dan perut. Iya. Lidah dan perut harus disiapin sebelum menyiapkan lidah dan perut gaya Inggris. Gaya Inggris, Iya, nanti iya. kita bahas juga tuh Nah. makanan-makanan di Inggris juga nanti ya. Nanti episode berikutnya lah ya. Mantap kalau lah, teman-teman ada nanti request. kami akan hadirkan pakar kuliner Oh iya. ada teman kita yang chef di sini. Ada. Ya. Tunggu tanggal mainnya. Siap. Ada gitu di sini. Mantep lah komunitas kita. Gimana Nes, kita udah lumayan juga ya ngobrol. Apa yang udah banyak yang kita obrolin ini tadi, dari mulai mau berangkat Ya sampai apa ya barang pericilan dari dokumen sampai pericilan semua sampai dibahas. colokan sampai Indomie. Nah, sekarang kita nggak ada makanan nih di Nggak ada akhir kayak makanan episode nih, 1. episode Tapi kita pengen buat gimana caranya yang selama ini kalau teman-teman bilang, wah itu F-word. F-word tuh bahasa yang kasar gitu ya. Nah sekarang kita mau buat paradigma yang berbeda. Iya. Bahwa F-word tuh bisa hal-hal yang Yang positif. ya positif Iya. positif ya. Bahwa F itu bisa sesuatu yang positif. Oh, Mas apa nih F-nya? F dari F-word. F-word hari ini. Hari ini dari Iya. saya. Fun. Wah, apa tuh? Emang itu persiapan itu ya? Ribet. Wah.
repot, bikin stres, bikin pusing. Tapi bawa fun aja udah. Wih, Karena yang ngerjain istri sih. Bener-bener. Akan terima kasih buat kasih. teman-teman yang udah nonton, dengerin. Meluangkan waktu dan kuotanya buat nonton Ya. kita. Kalau boleh subscribe, like, dan komen juga. Share banyak-banyak, sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat walaupun Nggak tahu deh. banyak sampahnya juga Banyak ini. sampah juga, ya. Oke, Oke, sampai terima kasih jumpa semua di episode berikutnya. Ya, bye.